Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam acara Youth for Christ, Renungan Kaum Muda. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam buku Renungan Youth for Christ yang ditulis oleh Pendeta Ayub Septianto dengan tema Orang Muda Bijaksana. Bisakah? Nah, sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di setiap perjalanan kehidupan kami, baik suka maupun duka, di balik kemudahan dan juga kesusahan, Engkau setia menemani kami. Engkau membentuk kami melalui setiap peristiwa, sehingga kualitas kehidupan kami menjadi semakin lebih baik lagi, dan kami terus boleh dapat menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kami selalu rindu untuk terus dapat merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami dapat mengerti, dapat melakukan kehidupan kami sehari-hari, kami bukan hanya dapat terus melihat betapa Tuhan begitu dekat dengan kami, tetapi juga Tuhan turut bekerja memperbaharui kehidupan kami semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Amsal pasal 8 ayat yang ke-22. Amsal 8 ayat 22, demikianlah sabda firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan sifat manusia pada benda mati atau makhluk hidup lainnya. Contohnya terdapat dalam kalimat angin, sampaikan rinduku padanya. Sebagai benda mati, angin dapat digambarkan seperti manusia yang dapat menyampaikan pesan. Nah, dalam Amsal 8, hikmat ilahi dari Allah dipersonifikasikan seolah-olah ia adalah suatu pribadi. Sang hikmat berseru-seru kepada manusia. Barang siapa yang memperoleh hikmat akan diperkenan Allah dan beroleh hidup. Tetapi yang menolak hikmat akan mengalami kerugian dan menuju maut. Hikmat sudah ada bersama dengan Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Sejak awal penciptaan, hikmat ini berada di sisi Allah. Ia digambarkan sebagai pribadi kepercayaan Allah dalam karya penciptaan. Ia bergembira atas cara Allah mencipta. Melalui personifikasi ini, penulis kitab Amsal menjelaskan bagaimana dunia diciptakan dalam hikmat Allah. Dalam seluruh karya penciptaan Allah dan melalui semua yang diciptakannya, umat manusia dapat melihat kebesaran dan keagungan Allah serta hikmat-Nya. Kaum muda sering dianggap sebagai pribadi yang belum memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan. Gambaran ini tidak selalu benar. Dalam Alkitab, kita menjumpai banyak tokoh iman yang masih muda. Raja Yosia tercatat sebagai salah satu raja yang sejak mudanya dekat dengan Allah dan mampu memerintah dengan bijaksana. Timotius menjadi rasul Kristus yang dengan hikmat Allah mampu memimpin jemaat Tuhan sejak masa mudanya. Berhikmat
bukanlah perkara usia, melainkan seberapa dekat dan taat kita kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita akan berhikmat. Mari kita merenungkannya dalam beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana hikmat digambarkan dalam penciptaan? Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk belajar berhikmat? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sabda firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami dapat berpikir, dapat bertutur, dan bertindak di dalam kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami mencerminkan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Allah, demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan Youth for Christ hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.